100,2 Elsifa FM, Radio Inspirasiku. Masih di cerita Elsifa pagi hari ini teman-teman sekalian. Dan Kak Imam juga masih membersamai kalian, insya Allah hingga nanti jelang di jam 7 pagi teman-teman. Alhamdulillah nih yang sudah pada bangun, kemudian sudah membantu orang tua membersihkan tempat tidur. Kak Imam, aku juga. Tadi aku bangun pagi banget, lalu aku membereskan tempat tidur. Aku nggak pernah ngompol, apalagi ngompol sampai 5 botol. Ngompol sampai 5 botol, masa banyak banget? Udah besar juga nggak boleh ngompol atunya. Masa anak solih solihah bangun pakai ngompol. Nah, kemudian membersihkan tempat tidur, membantu orang tua, apalagi ya teman-teman selain membersihkan tempat tidur? Iya betul, merapihkan mainan yang barangkali mungkin semalam waktu sebelum tidur ya, mainannya dipakai buat bermain sama adik-adiknya atau bermain dengan diri kalian sendiri. Ya, dirapihkan, dibersihkan, membantu orang tua. Itu tanda anak yang solih dan solihah. Yuk, siapa yang sudah membantu orang tua? Aku. Pintar. Siapa yang sudah merapikan tempat tidur? Aku. Siapa yang sudah membereskan mainan? Aku. Luar biasa. Kalian memang anak-anak yang hebat, anak-anak yang solih dan solihah. Oke, Kak Imam masih akan melanjutkan cerita pagi hari ini. Kalau tadi cerita tentang sirah nabawiyah, yaitu cerita tentang Nabi Muhammad SAW, ya, yang ternyata beliau ketika dilahirkan kemudian tidak disusui oleh ibunya, tetapi dititipkan atau dicarikan ibu yang mampu menyusui, dan dipilihlah Halimatus Sa'diyah. Kali ini Kak Imam akan lanjutkan kembali ceritanya. Cerita kali ini adalah tentang awal mula kesombongan. Apa adik-adik? Iya, awal mula kesombongan. Adik-adik, Kak Imam mau tanya, siapa yang tahu artinya sombong? Yuk, ada yang tahu? Iya, betul. Sombong itu artinya merasa diri paling hebat. Ya, merasa diri paling hebat, merasa diri paling segala-galanya. Padahal teman-teman sekalian, kesombongan itu hanya layak disematkan atau hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha segala-galanya. Kesombongan itu adalah pakaian Allah, itu adalah milik Allah. Nah, tapi di cerita kali ini teman-teman, ini Kak Imam akan sampaikan tentang satu kisah awal mula kesombongan. Teman-teman, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, sebelum beliau diciptakan, ternyata telah ada terlebih dahulu makhluk lain. Yaitu apa? Yaitu makhluk yang bernama jin atau yang bernama iblis, ya, yang bernama iblis, teman-teman. Nah, makhluk inilah yang merupakan makhluk yang memiliki sifat sombong. Teman-teman, setelah sempurna penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh malaikat, termasuk juga iblis, untuk sujud dan patuh kepada Allah, kepada Nabi Adam alaihissalam atas perintah Allah.
ya. Semuanya disuruh tunduk dan patuh, bersujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Kak Imam, kenapa sih kok sujudnya kepada Nabi Adam? Padahal kan harusnya sujud kepada Allah. Adik-adik, ini yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang memerintahkan makhluk ya, misalnya nih, kamu nih ya, adik-adik, diperintahkan untuk sujud kepada selain Allah. Yang memerintahkan adalah siapa? Yang memerintahkan adalah orang tua kalian misalnya. Itu nggak boleh. Karena yang memerintahkan adalah makhluk. Yang memerintahkan adalah manusia. Tapi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat, memerintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi penting dibedakan ya adik-adik sekalian, siapa yang memerintahkan terlebih dahulu, begitu ya. Nah, semua malaikat tunduk dan patuh dengan perintah Allah tersebut, sujud kepada Nabi Adam, kecuali makhluk Allah yang bernama tidak mau untuk tunduk dan patuh kepada Nabi Adam. Iblis yang berasal dari golongan jin merasa sombong dan merasa lebih baik penciptaannya sehingga ia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada iblis, "Hai iblis, apa yang membuatmu tidak mau sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku," kata Allah. "Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk golongan yang mulia?" Lalu iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada Adam karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia, Adam, dari tanah." Nah, teman-teman, coba kalimatnya perhatikan. Ternyata iblis ini merasa hebat, merasa lebih baik dengan mengatakan, "Aku lebih baik daripada Adam karena engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia, Adam, dari tanah." Tuh, teman-teman sekalian, jadi iblis merasa lebih baik, merasa lebih hebat. Ini nih teman-teman sekalian, inilah yang disebut dengan sombong itu, merasa lebih hebat. Nah, teman-teman yang baik, yang solih dan solihah, akibat kesombongan iblis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir iblis dari surga dan mengutuknya sampai hari kiamat. Akan tetapi teman-teman sekalian, iblis tidak tinggal diam. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kesempatan untuk menggoda anak manusia hingga datangnya hari kiamat. Jadi teman-teman, usia iblis ini sangat lama karena sampai hari kiamat, dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Tuh kan teman-teman, gara-gara sombong maka iblis akhirnya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesal dan juga dendam, maka akhirnya iblis ini ingin menyesatkan umat manusia agar dia ini memiliki teman di neraka jahanam, yaitu orang-orang yang mengikuti cara iblis atau jalan iblis. Ini teman-teman nanti boleh minta ke ayah, bunda, abi, umi untuk bisa melihatnya dalam Quran surat Shad, surat yang ke-38 ayat yang ke-71 sampai 85. Silahkan nanti adik-adik boleh melihat di situ ya teman-teman ya, seperti apa ceritanya.
teman-teman. Kemudian karena iblis tadi sudah meminta izin kepada Allah untuk menggoda manusia, maka tugas iblis adalah menggoda dari berbagai macam arah. Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari pojok. Manusia digoda oleh iblis. Misalnya apa sih teman-teman? Misalnya ketika teman-teman mau sholat. Iya betul. Begitu terdengar suara azan, teman-teman digoda. Lalu muncul perasaan di hati teman-teman. Perasaan apa? Perasaan untuk menunda sholat. Baru juga azan. Nanti bentar lagi nunggu azannya selesai. Maka teman-teman gak buru-buru untuk wudhu, tetapi menunggu adanya selesai. Begitu adanya sudah selesai, diingatkan sama ayah, sama ibu, ayo nak, itu loh sudah adzan, segera ambil air wudhu. Sama ayah juga diingatkan, iya nak, ayo segera berwudhu. Bareng sama ayah sholat di masjid. Tapi ternyata teman-teman masih juga menunda. Baru juga adzan selesai, belum qomat. Nanti aku wudhunya nunggu qomat. Nah teman-teman, begitu iqomah dikumandangkan, ya, qomat itu dikumandangkan, ternyata apa? Lagi asik bermain. Ih, malah qomat. Padahal lagi asik bermain. Nunggu bentar lagi, nunggu qomatnya selesai. Maka iya betul, menunggu qomat selesai. Begitu iqomah selesai, lagi asik-asiknya bermain, lagi seru-serunya bermain. Tanggung, bentar lagi lagi asik-asiknya bermain, lagi seru nih. Masa mau dilewatkan begitu saja? Tunggu bentar lagi. Akhirnya teman-teman sekalian, tidak terasa 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam terlewati dan tidak segera melaksanakan sholat. Terlambat 1 jam tuh teman-teman. Akibat apa? Akibat tidak berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, dari godaan iblis. Ya kan? Akhirnya terlambat tuh teman-teman. Terlambat sholatnya 1 jam. Ya Allah, lama sekali ya teman-teman. Nah, teman-teman yang baik, yang solih dan solihah, itulah ya pekerjaan iblis itu memang begitu. Yaitu apa? Menggoda manusia. Tapi teman-teman, yang tidak boleh untuk kita tiru dari sifat iblis ini adalah apa? Yaitu sombong. Betul. Kalau kita sombong, berarti kita telah mengikuti jejak iblis. Nah, kita akan menjadi temannya. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik ya. Makanya teman-teman, Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ya, dalam Al-Qur'an, itu kan biasanya kalau kita disuruh membaca Al-Qur'an ya, teman-teman, kita disuruh fasta'idz billah. Kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman lagi malas untuk melakukan aktivitas, melakukan kebaikan, sholat malas, mengaji malas, belajar malas. Yang tidak malas itu main game. Kalau misalnya lagi malas seperti itu teman-teman, maka segeralah berlindung kepada Allah dengan berta'awudz seperti tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu dilanjutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak boleh malas. Aku tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan. Aku tidak boleh tergoda oleh iblis. Aku akan segera sholat. Maka teman-teman segera bangkit, berwudu dan kemudian sholat.
Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman, yuk pastikan tetap di 100,2 El Shifa FM, Radio Inspirasiku, karena insya Allah kami masih akan kembali untuk membawakan cerita ya di kesempatan pagi hari ini setelah beberapa jeda berikut ini.